ganteng terus. Ngejreng sih. Ya, masih dari Jalan Serma Marzuki nomor 30 Bekasi Selatan, Mitra Sejaman Siaran. Seperti biasa gelaran selama 4 kali 60 menit hingga ke pukul 17 masih impas. Namun untuk putaran kedua ini ada perbincangan menarik, yaitu talk show tentang bias. Nah, di depan saya sudah ada narasumber yang tentunya akan menjawab seluruh pertanyaan Mitra jika Mitra ingin bertanya nanti ya. Selamat siang, Assalamualaikum Dr. Mas Wisnu Wardana, SPS MSI MES, spesialis anak, yaitu sekaligus pengurus Ikatan Dokter Anak Indonesia Perwil Kota Bekasi. Assalamualaikum, selamat siang Dok. Selamat siang Bu. Ya, kabarnya baik ya Dok ya? Sehat. Alhamdulillah. Kemudian ada Ibu Dwi Wahyuningsi SKM MKes ya, selaku Ketua Tim Kerja Survei LEN ya dan Imunisasi. Selamat siang, Assalamualaikum Bu. Selamat siang, Pak Fitri dan Mitra El Gangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, sudah dua narasumber saling mengenalkan diri dan sudah saya sapa tadi. Nah, Mitra Sejaman Siar, tentunya kali ini ada perbincangan menarik mengenai bias kalau tidak salah ya Dok ya. Ya, mungkin Mitra Sejaman Siar nanti bisa bertanya di 0811186003 yang terkait dengan imunisasi. Nah, dia sendiri nanti dijelaskan oleh dokter ya atau ibu nanti. Dan mungkin untuk ibu Dwi Wahyuningsi, mungkinkah ibu akan ada yang ingin disampaikan yang terkait dengan tema bias atau bulan imunisasi anak sekolah ini? Silakan Bu. Ya. Terima kasih Pak Fitri, saya akan menyampaikan terkait dengan program bias yang ada di Kota Bekasi. Ya. Seperti kita ketahui, jumlah penduduk Kota Bekasi 2,53 juta jiwa Ya. dengan 12 kecamatan, 56 kelurahan, 53 puskesmas, 5 rumah sakit pemerintah, dan 43 rumah sakit swasta. Dengan jumlah 315 sekolah dasar negeri, 313 sekolah dasar swasta, 1 madrasah ibtidaiyah negeri, dan 135 madrasah ibtidaiyah swasta. Terima kasih. Untuk regulasi dasar dari pelaksanaan bias ini, sudah ada SKB dari 4 menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri, dan dikeluarkan di tahun 2014. Isinya yaitu tentang pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah atau madrasah. Nah, regulasi terkait kegiatan pelaksanaan bias di Kota Bekasi, ada SE Wali Kota Bekasi mengenai pelaksanaan bias tahun 2023. Kemudian juga ada SE atau Surat Edaran Wali Kota Bekasi pelaksanaan bias dan imunisasi rutin tahun 2024. Ada surat pemberitahuan dari Kepala Dinas Kesehatan ke Kepala Puskesmas untuk pelaksanaan bias. Kemudian ada juga surat pemberitahuan dari Kepala Puskesmas ke sekolah-sekolah dasar. Nah, salah satu upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bidang kesehatan adalah upaya pembinaan peserta didik melalui usaha kesehatan sekolah atau UKS. Nah, sebagian dari UKS pada tahun 1997 telah dicanangkan pelaksanaan pemberian imunisasi lanjutan bagi anak usia sekolah dasar yang disebut sebagai bulan imunisasi anak sekolah. Nah, sasaran dari bias ini adalah untuk kelas 1, kelas 2, kelas 5, dan kelas 6. Nah, untuk jenis vaksin kelas 1 itu di bulan Agustus itu adalah campak rubella, pemberiannya 1 kali. Sedangkan untuk DT masih di kelas 1 itu di bulan November, itu pemberiannya 1 kali. Untuk kelas 2 itu jenis vaksin adalah TD, itu pemberiannya di bulan November sebanyak 1 kali. Untuk kelas 5 kita pemberian
pemberian di bulan November itu jenis vaksinnya adalah TD 1 kali. Sedangkan untuk di bulan Agustus adalah HPV dosis 1 ya, itu pemberian untuk perempuan kalau HPV. Kemudian untuk kelas 6 jenis vaksin yang diberikan adalah HPV dosis 2. Itu pemberiannya di bulan Agustus sebanyak 1 kali. Iya. Nah, kemudian untuk jenis imunisasi yang diberikan pada pelaksanaan BIAS ini bertujuan adalah untuk meningkatkan kekebalan anak usia sekolah terhadap penyakit campak, rubella, tetanus, difteri, dan kanker serviks. Nah, memberikan kekebalan bagi anak perempuan usia sekolah terhadap penyakit kanker lahir rahim, yaitu pelaksanaannya di kelas 5 dan kelas 6 tadi. Kemudian juga untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit campak, rubella, tetanus, difteri, dan kanker rahim. Baik. Nah, tingkat pemerintah semua sudah terlibat dalam kegiatan BIAS, yaitu ada tim pembina UKS di sekolah. Tim pembina UKS itu terdiri dari Sekda, Bapeda, kantor wilayah Kementerian Agama yang ada di Kota Bekasi, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Sosial. Baik. Dan untuk kecamatan ada juga tim pembina UKS atau madrasah. Nah, itu terdiri dari sekretaris kecamatan, unit UPP, unit pelaksana pendidikan di tingkat kecamatan, kepala puskesmas, kemudian ada juga KUA, ada ketua tim penggerak PKK di kecamatan, kemudian ada lembaga kesejahteraan sosial anak. Tahapan-tahapan di wilayah kami sudah dari awal sudah persiapan, kemudian sudah pelaksanaan, kemudian dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi. Seperti itu yang dapat saya sampaikan. Semoga Mitra El Gangga bisa paling tidak memahami ya. Ya, sudah memahami atau paling tidak memahami apa tujuan itu tujuan dari Dinas Kesehatan pemerintah ya. Ya. Baik, mitra zaman siar untuk mitra putra putri, remaja putri, ya ibu rumah tangga yang punya putra putri di usia prasekolah sampai kelas 6 SD, mungkin sudah diimunisasi atau belum nih? Saya juga kurang tahu ya. Nah, baik, ini kenapa ini Bu? Prioritas utama anak sekolah, sedangkan kan ada juga balita gitu kan, balita hingga ke katakanlah 4-5 tahun, tapi kalau prasekolah biasanya sekarang kan 7 tahun ya Bu. Kenapa sih diprioritaskan untuk anak sekolah dalam BIAS ini atau bulan imunisasi anak sekolah ini? Ya, siap. Masyarakat dari bayi kita sudah melaksanakan imunisasi dasar lengkap. Ya, lengkapnya itu sampai umur 9 bulan. Ya. Kemudian dengan meningkatnya pengetahuan penelitian, imun setiap bayi itu akan menurun. Makanya ada booster di usia 18 bulan sampai umur 24 bulan untuk menaikkan kekebalan atau imunitas terhadap bayi. Nah, dari hari ke hari, bulan ke bulan itu akan menurun dari imunitasnya. Makanya menurut penelitian harus diberikan imunisasi lanjutan di kelas 1 SD. Baik. Baik Ibu, hatur nuhun sudah diuraikan ya. Paling tidak Ibu sudah sebagian mengerti lah. Tapi ada kekhawatiran dari saya, apakah Ibu ini sudah memberikan imunisasi atau pergi ke puskesmas atau ke dokter untuk imunisasi anaknya, karena ada beberapa orang tua yang kayaknya takut banget gitu kalau anaknya diimunisasi, takut kenapa lah, takut demam lah, apalah dan selanjutnya gitu kan. Nah, sebenarnya tujuan utama pemerintah kan dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Bekasi ini melaksanakan imunisasi ini cukup baik ya jangkauannya ya. Tapi kenapa BIAS diselenggarakan ini kalau tidak salah antara bulan Agustus November? Kenapa mesti Agustus November nih Pak? Ya, kalau untuk program untuk bulan Agustus dan November itu sekaligus dengan
screening penjaringan. Dari awalnya di tahun 1997 itu sudah ditetapkan di bulan Agustus. Nah itu dibagi ada pembagian untuk imunisasi tersebut. Di awal hanya untuk kelas 1 dan kelas 3 di bulan Agustus. Dan untuk bulan Novembernya itu untuk kelas 5. Gitu ya. Ya. Baik. Ya, saya kembali ke Pak Dokter ini. Pak Dokter Mas Wisnuwardana, Ya, ini ya. sejauh mana nih dok, nih bahayanya kalau misalnya anak-anak kita, entah itu yang terkait dengan imunisasi ataupun mungkin di luar imunisasi, kenapa mesti harus diimunisasi, sedangkan mungkin ada beberapa orang yang tidak setuju dengan imunisasi. Ini dampak efeknya ke depannya bagaimana ini dok kalau Ya. tidak diimunisasi? Ya, terima kasih Ibu Mitra Elgangga, terima kasih sudah mendengarkan kami. Jadi dari penyakitnya itu yang tadi disebutkan dari Dinas Kesehatan, penyakit campak salah utamanya. Campak ini ditularkannya kan melalui udara maupun dari jadi terhirup terus dari lingkungan sekitarnya. Nah, penyakit ini yang bahayanya bisa selain menyerang paru-paru, bisa juga kena ke radang otak, sehingga bisa terjadi komplikasi yaitu radang otak. Terus kemudian penyakit lain seperti rubella. Rubella ini gejala penyakitnya seperti bintik-bintik merah juga, cuma disertai ada pembesaran kelenjar getah bening. Nah ini sebenarnya terutama pada yang perempuan. Biasanya kalau setelah mengandung, kalau masih ada virus rubella di dalam tubuhnya itu, dia akan menyerang janinnya. Jadi janinnya tuh nanti lahir bisa cacat. Tuh. Terus kemudian untuk difteri ini sama juga, ditularkannya kan lewat udara, tapi dia menyerang rongga pernapasan. Jadi dia menyerang daerah tenggorokan, daerah amandel, yang itu akan diliputi oleh selaput putih. Yang kemudian selaput putih itu akan menutup dari saluran napasnya sehingga dia bisa mematikan. Kalau terus kemudian dia juga bisa menyerang organ-organ penting seperti jantung, saraf dan juga ginjal. Nah, terus kemudian ada juga tetanus. Nah, tetanus ini biasanya ditularkannya melalui benda-benda yang tidak steril, misalnya terkena pecahan kaca atau tertusuk apa gitu. Atau misalnya kalau nah itu bisa menyebabkan terjadinya kejang. Nah kejang ini juga kejangnya ini bisa juga nanti akan juga menyerang susunan saraf pusat dan juga bisa menyebabkan kematian. Nah terus kalau yang untuk DPT kan P-nya itu kan pertusis ya. Nah pertusisnya ini juga menyerang saluran nafas sehingga dia akan batuk-batuk terus, batuknya itu agak lama sembuhnya, bahkan ada juga yang sampai napasnya berhenti ya. Hati-hati. Terus kemudian polio ini juga menyebabkan menyerangnya melalui tinja maupun cairan tubuh. Terus kemudian dia akan masuk kumannya ke dalam tubuh anak yang terkena polio ini. Nah ini juga menyebabkan kecacatan, ya, lumpuh, bahkan juga bisa juga menyebabkan kematian. Terus yang satunya lagi yang human papillomavirus ya. Nah itu bisa untuk mencegah kanker rahim ya. Yang kanker rahim ini kan juga tentunya berbahaya ya. Namanya kanker kan juga akan dari rahim, nanti akan bisa merambat, menyebar ke organ-organ tubuh yang lainnya, sehingga akhirnya menyebabkan kematian juga. Saya kira begitu. Ya, baik, hatur nuhun untuk Dr. Mas Wisnu. Untuk Mitra Sejaman Siar, nanti yang ingin bertanya silakan di 08 186 1003, masih di Gelaran Mudeng. Tentunya bareng saya Fitri dan ada dua narasumber di sini yang siap menjawab pertanyaan mitra ya. Nah, di sini kan ada tadi Ibu sudah bilang ada tahapan-tahapannya kelas 1, kelas 2 untuk mendapatkan imunisasi ya. Lalu kelas 5 dan kelas 6 itu ini akan berbeda. Nah, ada nggak perbedaan imunisasi antara laki-laki dan perempuan nih? Ya. Iya. Kalau imunisasi
Kalau dari jenis kelamin sih sebenarnya tidak ya Bu. Tidak, ya. Cuma kadang yang human papilloma virus sih terutama sih pada perempuan. Oh gitu ya. Cuma biasanya Ya, perempuan karena kanker Yang tadi. ya karena untuk ya. Ya, baik. Ya. Baik, Mitra Zaman Siar. Kemudian untuk ini sejauh mana sih bahayanya dok? Ini jika misalnya imunisasi ini kan harus ada tahapannya. Tadi bilang ibu pertama ya, kemudian lanjutan. Lalu yang pertama itu nggak ikut. Terus yang kedua ini baru akan gitu. Kalaupun iya, apakah perlu ada pengulangan imunisasi yang tertinggal itu disusul atau bagaimana nih? Ya, terima kasih. Ya. Sebenarnya sih tinggal dihitung aja, misalnya dia terlambat, Iya. tetap saja diberikan asal syaratnya sehat. Nah, sehat itu yang menentukan tentunya tenaga kesehatan yang menilai sehat atau tidak. Syaratnya utamanya sehat, sehat dan juga obat. Hati-hati, mungkin ada juga yang memakai obat-obat tertentu. Biasanya kita screening lagi obat-obatannya seberapa jauh, apakah akan mengganggu tidak untuk pasiennya ini. Iya, baik. Ya. Baik, Kak Nuhun, ini ada pertanyaan dari Anti di Bekasi. Katanya kebetulan mempunyai putra di atas 5 tahun ya, udah masuk SD. Ini kira-kira dok, apa perlu diimunisasi lagi kalau anak saya ini kurang, maksudnya kurang dalam segi perkembangannya, perkembangan artinya daya tumbuh kembangnya kurang. Itu apakah ada perbedaan atau harus diulang lagi? Sebenarnya kalau imunisasi itu kan syaratnya yang pertama sehat dan juga ada beberapa vaksin yang tidak bisa untuk yang pasien yang rutin minum obat tertentu atau sakit tertentu. Jadi dianalisa oleh tenaga kesehatan yang menilai. Terus kemudian kalau mengenai perkembangan tentunya banyak faktor yang mempengaruhi. Gizi, mungkin juga stimulasi di rumah, di sekolah, itu juga penting. Ya, tapi yang utamanya sebenarnya gizi. Bagaimana gizinya? Ya, apakah sudah dinilai datang rutin ke posyandu sudah dikatakan baik atau tidak? Kalau tidak baik ya nanti dikonsultasikan apakah cukup dengan diedukasi dengan diberikan makan yang baik atau harus dicek adakah kuman atau yang menyebabkan dia terjadi keterlambatan dalam pertumbuhan. Nah, kalau yang perkembangannya ya mungkin sambil dicari stimulasinya gimana di rumah. Ya, mungkin ini juga tidak bisa melepaskan begitu saja ke dokter ataupun ke rumah sakit karena berkaitan dengan pola asuh anak juga ya di rumah ya, yang seperti tadi dokter katakan. Baik Mitra Senyaman Siar, jangan kemana-mana, kita ada jeda iklan dulu yang berikut ini. Panteng terus ngejreng sih. Baik Mitra Senyaman Siar, masih di Jalan Gudeng dengan perbincangan menarik bersama Dokter Mas Wisnu Wardana dan di sini ada Ibu Dwi Wahyuningsih ya. Baik Mitra, di 0811861003 kita kembali lagi. Ini dok tadi sudah dijelaskan bahayanya beberapa penyakit yang akan mengenai anak prasekolah ya. Lalu apa bedanya imunisasi DT dengan TD nih dok? Ya, sebenarnya ini dari dosisnya aja Bu. Jadi DT, jadi dosisnya lebih banyak. Sedangkan TD, ya TD difterinya dosisnya lebih sedikit. Biasanya ke anak yang lebih tua. Biasanya kalau yang ini yang balita yang TD. Kalau yang TD biasanya yang untuk yang mulai anak sekolah yang SD. Sudah besar ya. Iya, baik. Baik Mitra Senyaman Siar, kemudian ini kan ada imunisasi MR ya. MR itu apa sih dok sebenarnya imunisasi MR itu? MR itu singkatannya sebenarnya MAMS. MAMS itu artinya campak dan rubella. Nah, yang MAMS itu campak yang tadi yang saya sebutkan tadi ditulangkan melalui udara
klinisnya atau tandanya anaknya timbul becak-becak merah. Permulaannya pertama anaknya batuk pilek biasa, terus ada becak-becak merah, terus karena dia nyerang ke salaput lendir tubuh bisa menyebabkan radang paru yang paling sering ataupun diare. Nah ada juga yang beberapa yang juga sampai ke radang otak. Terus kalau yang rubella itu nyerangnya juga sama lewat udara. Nah terus dia akan menyebabkan becak-becak merah juga, tapi disertai ada pembesaran kelenjar. Nah dia sebenarnya yang takutnya bahayanya kalau yang untuk pada perempuan, dia akan kalau masih ada virus rubellanya di dalam tubuhnya itu, kalau dia hamil itu akan menyerang janin. Nah jadinya jadi organ-organ tubuh janinnya itu tidak komplit, seperti bisa buta atau misalnya jantungnya nanti sekat-sekat jantungnya tidak sempurna, ada jantungnya bocor atau ada hal-hal lain, jadi organ-organ tubuhnya jadi terbentuknya tidak sempurna, organ-organ tubuh janin. Iya, baik dok, saya juga mau tanya nih mengenai kan sebenarnya ada nggak sih efek samping dari imunisasi itu? Kalaupun ada, mungkin bisa mengobati rasa kekhawatiran ibu rumah tangga di sana gitu kan, di luar sana, di luar Ergangga ini. Kalau ada efek samping ini harus bagaimana gitu, dan efek sampingnya itu biasanya apa aja? Apakah yang berbahaya itu jenis apa untuk imunisasi yang efek samping yang sangat dikhawatirkan? Ya. Nah sebenarnya sih yang tersering aja lah Bu, kan nyeri di bekas suntikan. Kalau nyeri ya mungkin bisa dibantu obat turun panas. Obat turun panas itu selain nurunin suhu badan bisa juga mengurangi nyeri. Terus mungkin bisa dibantu dikompres di bekas suntikannya untuk mengurangi nyerinya. Dan kira sih seperti itu. Terus ada mungkin demam, kalau ada demam ya dibantu obat turun panas. Baik. Atau minum lebih banyak dari biasanya. Boleh tambahin? Iya, boleh. Program? Untuk ke Ibu, Ibu silahkan Ya. program seperti apa yang ingin disampaikan lagi? Iya, kami dari program untuk kasus-kasus misalkan ada efek samping dalam pemberian imunisasi, teman-teman kami di puskesmas yang ada jadwal imunisasi ke sekolah akan terus memantau perkembangan anak-anak yang diimunisasi. Teman-teman memberikan nomor HP yang bisa dihubungi, kemudian tindak lanjutnya harus melaporkan ke puskesmas, ya. Teman-teman juga telepon ke keluarganya apa yang harus dilakukan. Jika itu efek sampingnya itu agak berat, teman-teman akan merujuk ke rumah sakit. Karena kita di Kota Bekasi ada tim KIPI ya dok ya, tim KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi, dan dinas kesehatan, tim KIPI, kemudian masyarakat termasuk kecamatan, di per kecamatan ada tim KIPI-nya, itu akan bergerak seperti itu. Kalaupun ada yang berat, kita akan berkoordinasi juga dengan provinsi dan Kemenkes seperti itu. Ya, untuk Ibu sendiri ini dalam ada nggak sih kendala yang dihadapi oleh dinas kesehatan dalam mencanangkan imunisasi ini, baik itu untuk balita ataupun untuk anak sekolah hingga kelas 6 SD? Ya, kendala dari program BIAS ini salah satunya adalah adanya informasi tentang kehalalan dan haramnya vaksin. Kemudian yang kedua adanya penolakan dari orang tua. Yang ketiga adalah kondisi anak yang sakit. Kita sudah menggandeng kemarin Pak Sekda membuat undangan dan sudah dilaksanakan terkait dengan pelaksanaan BIAS di Kota Bekasi. Kita sudah menggandeng dari forum keagamaan, contohnya dari NU, Muhammadiyah, kemudian dari OPD juga kita sudah berkoordinasi dari Dinsos, kemudian juga dari Dinas Pendidikan,
kemudian dari DP3A, kemudian dari Kementerian Agama, dari teman-teman puskesmas juga sudah kami duduk bersama untuk meningkatkan capaian cakupan bias agar penyakit yang dapat disebabkan oleh imunisasi seperti tadi Dr. Mas Wisnu sampaikan, ada difteri, polio, tetanus, kemudian kanker serviks dapat diatasi seperti itu. Terima kasih. Iya, baik, Mitra Zaman Siar masih di gelaran talkshow waktu pergi yang menarik dengan tema bias bulan imunisasi anak sekolah ya. Jadi anak sekolah diharuskan untuk imunisasi, kalaupun tidak tadi dokter bilang harus dilakukan pengulangan atau dikejar gitu kan ya. Baik, untuk Mitra Zaman Siar, selain kendala tadi yang dihadapi Ibu, ini kira-kira sudah mencapai target nggak Bu yang Ibu canangkan untuk imunisasi di sekolah ini? Ya, sampai bulan Agustus terakhir kita tarikan data di tanggal 2 Oktober, kita sudah 84% capaian bias di Kota Bekasi. Dengan target harus 100%. Nah, kita tinggal 16% lagi nih. 16% anak-anak yang ada di Kota Bekasi memang semua harus diimunisasi seperti itu. Kemarin ada anggapan juga karena menularnya, ya Dok ya, menularnya akan penyakit tersebut dan akan menyebabkan KLB. Bagaimana kalau sebaiknya anak yang tidak diimunisasi gitu Dok, katanya pindah aja ke pulau karena akan membahayakan anak-anak yang sudah diimunisasi seperti itu Dok. Mudah-mudahan semua anak di Kota Bekasi dapat diimunisasi dengan edukasi yang baik dari semua lintas sektor, bukan hanya dari dinas kesehatan atau tenaga medis ya Dok. Ini semuanya adalah tugas kita sebagai penyehat anak, karena hak anak di Indonesia dilindungi oleh hukum. Ada di dalam Undang-Undang 1945, ada di dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36, kemudian ada Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, ada Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014, dan ada di dalam Permenkes 12 Tahun 2017. Nah, hukum pemberian imunisasi di Indonesia adalah wajib hukumnya. Wajib ya Bu ya. Jadi nggak boleh ketinggalan ya Bu ya. Ya. Lalu untuk ketika dinas kesehatan terjun ini ke lapangan, misalnya mengunjungi SD, itu bagaimana Bu mekanismenya agar program ini bisa diterima dengan baik gitu ya, ataupun diterima paling tidak orang tua ngerti lah. Ada orang tua yang ini besok ada imunisasi, ya saya juga ngalamin gitu kan. Anak saya lalu ya nggak usah masuk deh gitu. Nah ini ya mungkin edukasi seperti apa nih yang harus diberikan kepada orang tua, lalu mekanismenya seperti apa ketika terjun ke lapangan? Terjun ke lapangan kami juga dibantu oleh teman-teman yang ada di puskesmas. Biasanya kami memberikan surat edaran ke puskesmas terkait dengan pelaksanaan bias. Nah, dari surat yang kami sampaikan ke puskesmas, mereka akan meneruskan kembali ke sekolah-sekolah untuk meminta jadwal pelaksanaan bias. Nah, dari jadwal pelaksanaan bias tersebut, apakah dari sekolah-sekolah itu memerlukan kami untuk edukasi kepada orang tua. Nah, biasanya sebelum pelaksanaan kegiatan imunisasi tersebut pada hari H-nya, edukasi dilaksanakan ataupun seminggu sebelum hari H-nya dilaksanakan. Kemudian seperti juga tadi Dr. Mas Wisnu sampaikan bahwa harus di-screening terlebih dahulu oleh teman-teman kami, apakah anak tersebut sehat atau tidak, apakah ada riwayat penyakit seperti itu, kemudian sedang minum obat apa. Nah, dari itu sudah di screening, baru ditentukan ini si A
bisa diimunisasi seperti itu. Kalau yang belum bisa diimunisasi pada saat itu bisa dikumpulkan, nanti dihubungi oleh puskesmas. Apakah anak tersebut akan ke puskesmas atau tenaga puskesmas yang akan hadir ke sekolah kembali, seperti itu. Gitu ya. Ya. Ya, baik mitra Sejaman Siar, jangan kemana-mana, kita masih di gelaran perbincangan menarik dengan tema BIAS atau Bulan Imunisasi Anak Sekolah. Panteng terus. Ngejreng sih. Ya, baik mitra Sejaman Siar, masih di gelaran talk show atau perbincangan menarik bersama Dr. Wisnu, ya, Dr. Mas Wisnu Wardana, SPS MSI, spesialis anak, pengurus dari Ikatan Dokter Anak Indonesia Kota Bekasi. Kemudian ada Ibu Dwi Wahyuningsi SKM MKes dari Ketua Tim Kerja Survei Land dan Imunisasi. Ada pertanyaan dari Soraya Dewi. Selamat siang Soraya Dewi, hatur nuhun di Kaliabang Manita. Ini pertanyaannya, selamat siang Dok dan Ibu. Katanya mau bertanya, anak balita saya kan udah diimunisasi nih, kenapa mesti diimunisasi lagi? Kan masuk sekolah dasar katanya malah harus diimunisasi gitu. Iya, baik, gitu aja Dok, silakan. Atau Ibu yang akan menjawabnya. Oh iya, jadi kan vaksin itu kan ada jangka waktunya Bu. Iya. Jadi vaksinasi dasar dia itu diberikan, nah sampai titik tertentu dia akan kebal. Nah terus pada waktu titik tertentu kemudian dia akan turun kekebalannya. Jadi harus ditambahkan lagi vaksinnya itu agar kekebalan tubuhnya akan tetap ada di dalam tubuhnya. Jadi seperti itu Bu, makanya harus diulang. Ya, untuk Soraya Dewi sudah tahu kan jawabannya atau sudah paham jawaban yang diberikan oleh dokter tadi. Lalu ini kan ada beberapa penyakit ini kalau misalnya tidak diimunisasi. Ini banyak sekali seperti rubella tadi ya, dan mungkin yang lainnya. Ini masa inkubasi penyakit rubella ini antara berapa hari nih Dok? Biasanya sih kita 1 minggu sampai menjelang 2 minggu gitu. Menjelang 2 minggu ya. Jadi inkubasi itu kan artinya kan dari kuman itu masuk ke tubuh sampai dia akan timbul gejala penyakit. Ya, seperti itu. Baik, mungkin Ibu ingin menambahkan, silakan. Ya, menambahkan aja. Sebenarnya yang harus dikhawatirkan adalah para guru atau pengajar wanita yang sedang hamil. Ya, seperti tadi disampaikan oleh Dr. Mas Wisnu bahwa kalau tertular dari anak didik rubella ya, itu akan menyebabkan kecacatan ya Dok, kecacatan dari bayi yang akan dilahirkan. Seperti itu. Jadi bukannya yang sakit malah masuk terus nih di SD kita, justru diumpetin ya, padahal itu akan membahayakan gurunya yang sedang hamil, terutama guru wanita. Dan biasanya kalau masuk nih, jadi nanti sekelas itu tidak berhenti, terus saja, karena menularnya tadi melalui udara seperti itu. Jadi saya mohon kepada para orang tua yang di rumah ya, kemudian para guru ya di sekolah, jangan memaksakan anak yang sedang sakit. Jadi tidak akan berhenti itu penyakit sampai di situ. Ini terkait juga dengan surveillance Dok. Jadi ada beberapa sekolah dan kebanyakan setelah kita ada penyelidikan EPID, ternyata anak-anak tersebut belum diimunisasi. Imunisasinya tidak lengkap pada waktu bayi, seperti itu. Jadi saya mohon untuk saling menjaga, sebaiknya anak-anak itu diimunisasi seperti itu. Ya, Ibu, ada nggak sih datanya dari yang sudah diimunisasi atau belum gitu? Apakah kita terjun langsung ataupun jemput bola atau bagaimana Bu caranya?
agar mungkin diketahui tadi ya yang Ibu katakan, jangan sampai ibu gurunya hamil, terus yang anak buahnya atau anak muridnya, siswanya itu terkena, tapi diam-diam ibunya udah pulang dulu, ntar besok masuk lagi gitu kan. Dan ini akan menularkan penyakit ke seluruh kelas akan gurunya. Untuk saat ini di bulan ini kita sedang mengejar anak-anak yang belum terimunisasi atau tervaksin. Ini namanya imunisasi kejar, dan setiap puskesmas atau wilayah itu mempunyai data. Kemarin saya lupa ya, belum melihat itu datanya ada Ibu, dan teman-teman puskesmas sedang mendatangi melalui posyandu seperti itu. Semoga zero dose atau anak-anak yang belum tervaksin bisa tervaksin seluruhnya. Ya. Baik mitra Jalan Siar, masih di gelaran perbincangan menarik Talkshow bersama Dr. Mas Wisnu beserta Ibu ya. Di sini hingga pukul 15 pas. Baik mitra, jangan kemana-mana, ada jeda dulu yang berikut ini. Panteng terus. Ngejreng sih. Ya, baik mitra Jaman Siar, sudah bergeser 45 menit dari pukul 14 siang ya. Kita lanjutkan, masih ada 15 menit ke depan. Mitra bisa bertanya seputar BIAS atau bulan imunisasi anak. Baik, kali ini ada Anita. Anita, selamat siang Anita. Iya, katanya Anita ini di Jalan Pondok Ungu Permai. Anak keempat saya berusia sekitar 1,5 tahun, Dok. Kemudian ini sekarang dan saya rutin melakukan imunisasi untuk anak saya. Nah, ketika anak saya berusia 3 bulan, saya diberitahu bidan untuk melakukan imunisasi rotavirus karena di klinik itu sedang tidak tersedia. Maka saya disarankan pergi ke puskesmas terdekat pada hari yang efektif katanya. Masalahnya saya bekerja dan orang ngomong katanya anak saya itu kurang bisa untuk membawa anak saya ke puskesmas, jadi anak saya melewati imunisasi rotavirus. Ini pertanyaannya, adakah pengaruh katanya untuk anak saya karena melewati imunisasi rotavirus? Ini apa, Dok? Silakan. Ya, terima kasih. Ya. Rotavirus itu adalah vaksin untuk mencegah kuman rota. Kuman rota itu ditularkannya melalui bisa udara maupun makanan atau minum atau tangan yang tidak bersih, terus menimbulkan efeknya diare. Ya. Nah, jadi ini vaksin untuk mencegah diare karena kuman rotavirus itu. Nah, vaksinnya ini maksimal sih sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan tidak bisa diberikan karena ada kontraindikasi atau ada efek sampingnya kalau dia nanti diberikannya sampai usia lebih dari 6 bulan. Jadi vaksinnya itu maksimal batas waktunya 6 bulan masih bisa. Nah, kalau setelah 6 bulan kayak pasien ini yang dari yang Pondok tadi, usianya kan sekarang sudah 1,5 tahun, berarti ya sudah tidak bisa lagi diberikan. Oh, tidak bisa lagi ya, Dok ya, tidak bisa ulangan walaupun nanti ke depannya. Itu dampaknya gimana, Dok, kalau misalnya tidak terlambat ya, katakanlah itu tadi terlambat ya, untuk melakukan imunisasinya, kan nggak bisa katanya. Ya, karena ini ada batas waktunya vaksinnya, maksimal kan umur 6 bulan. Iya, maksud saya bisa ini lagi nggak diganti dengan yang lain, Dok? Nggak bisa. Ya, untuk yang penyebabnya karena kuman rotavirus ya tidak ada, yang adanya ya rotavirus saja. Tapi penyebab diare tidak tunggal hanya rotavirus, banyak yang lain. Seperti yang campak kan juga efeknya juga bisa diare. Terus yang lain juga kayak ada vaksin tipes. Tipes itu juga untuk mencegah diare juga, tapi penyebabnya tipes. Jadi banyak vaksin yang untuk mencegah diare, tidak tunggal hanya rotavirus. Baik, hatur nuhun untuk Ibu Anita yang ada di Pondok Ungu Permai ya, mudah-mudahan jelas dan mungkin akan dicarikan solusinya jalan ke depannya bagaimana. Baik, untuk Ibu silakan ada yang ditambahkan mengenai programnya.
Ya, untuk program BIAS, di sekolah, kalau ada warga yang tidak bersekolah di usia sekolah, misalkan kelas 1 usianya 7 tahun, ya, tapi belum bersekolah, bisa menghubungi posyandu terdekat ataupun puskesmas terdekat, seperti itu untuk divaksinasi atau diimunisasi ke puskesmas saja. Karena kami sudah mempunyai 53 puskesmas yang ada di 53 kelurahan. Jadi untuk mendekatkan masyarakat atau warga untuk mendapatkan pelayanan kesehatan seperti itu. Iya, baik. Baik mitra Zaman Siar, kita tuntaskan gelaran talkshow ini bersama Dr. Mas Wisnu, kemudian ada Ibu Dwi Wahyuningsih ya. Tadi sudah ada beberapa penanya mengenai dampak, kemudian keterlambatan atau sejenisnya yang mungkin ini menjadi kendala untuk mitra Zaman Siar tentang perkembangan atau tumbuh kembang anak-anak. Nah, dokter, sebaiknya bagaimana sih perilaku seorang ibu agar anak-anak tersebut mungkin bisa diimunisasi, katakanlah edukasinya seperti apa gitu, agar si anak itu bisa mau diimunisasi untuk mencegah hal-hal penyakit yang tadi sangat membahayakan. Sebenarnya kalau yang anaknya masih balita sih biasanya nurut-nurut aja. Nah, kalau yang untuk SD sebenarnya juga tergantung, ya seringnya sih ya nurut juga. Nurut juga. Cuma yang masalahnya yang dari ibunya, mungkin orang tua atau guru atau ada ya yang mengatakan bahwa ini vaksinnya mungkin tidak perlu diberikan atau apa. Itu sebenarnya jadinya menghambat. Jadi sebenarnya mari semua lini, apakah itu dari guru, dari sekolah, terus kemudian dari unsur yang setempat, RT, RW, kemudian mungkin tokoh agama ikut membantu dan juga dalam mensukseskan BIAS ini, karena dengan BIAS ini anak menjadi semakin sehat, sehingga dengan sehat maka akan menjadi tunas bangsa yang berkualitas. Cerdas ya dok ya. Baik mitra Zaman Siar, untuk mitra yang sudah bertanya hatur nuhun, mungkin sebelum meninggalkan ruang siar ada yang perlu disampaikan dok, entah itu dari program ataupun dokter sendiri dari BIAS ini atau imunisasi anak ini. Terkait dengan misalnya efek samping vaksin, sebenarnya sudah tidak perlu takut. Kami kan bekerja sama dengan Dinkes, ada juga tim KIPI. Tim KIPI itu di situ ada juga dari Ikatan Dokter Anak Indonesia ikut di dalamnya. Biasanya yang IDAI yang di Kota Bekasi ini membantu. Kalau misalnya ada keluhan, biasanya kami bekerja sama dengan dokter puskesmas maupun dengan rumah sakit tempat, kami akan siap di telepon ataupun di WA oleh dari yang bekerja sama itu dari Dinkes maupun dari puskesmas untuk kolaborasi untuk penanganan anak dengan efek samping vaksin. Jadi kalau ada curiga ada efek samping vaksin, datang saja ke pelayanan kesehatan terdekat, nanti akan dilayani. Ini programnya kemarin kalau nggak salah ada beberapa sekolah yang sudah ya, tapi ada juga sampai bulan November ya dok ya? Izin, kalau untuk program untuk imunisasi di bulan Agustus kita sudah semua. Sudah semua. Nah ini akan kita mulai lagi dengan HPV dan DT untuk di kelas 5 dan kelas 6 ini di awal bulan November. Jadwal sudah kita susun, nanti kita sebarkan ke sekolah-sekolah, nanti akan dilaksanakan. Kita sudah menggait juga dari unsur keagamaan, karena banyak sekolah ternyata anak kelas 1 sampai 6 kan nurut, ya, bukan seperti yang sudah dewasa tidak mau diimunisasi. Ini adalah orang tua atau guru atau dari lingkungan kiai
spesifik, misalkan yang akan membantu kita untuk meningkatkan capaian seperti itu. Jadi kalau tidak salah kemarin tuh yang saya lihat di sekolah itu kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya. Iya, Dan kelas 1, kelas 4, 5, 6-nya belum ya. Kelas 5 dan 6, kelas 4, Kelas 5, ya, kelas dan 5 dan 6, 6 seperti itu. Ya. Nah ini mungkin imunisasinya juga berbeda ya dengan yang tadi ya. Iya, berbeda. Iya. Berbeda. Baik, akan disampaikan lagi sebelum meninggalkan ruang siar, Dok. Ya, silakan. Saya Ya. pantun aja kali Iya. ya. Makan nasi, sayurnya ikan tenggiri. Rasanya enak sekali. Yuk kita vaksin untuk jaga diri. Vaksin bukan melukai, tapi untuk melindungi. Baik. Atur untuk Dr. Mas Wisnu, juga Ibu Dwi Wahyuningsi ya atas kehadirannya di Radio El Gangga. Sama-sama. Mudah-mudahan ini menjadi masukan untuk mitra lansia terutama ibu rumah tangga. Hatur nuhun, sampai jumpa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.